Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakan Bareskrim Bareskrim Polri itu apa, guys? Oke, bantu ya, untuk karena As itu kurang tahu maksud Bareskrim Polri. Polri itu Polis Indonesia kan, Republik Indonesia, tapi Bareskrim itu apa, guys? Komennya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Wah, Gubernur belum Jawa Barat habisnya lagi ya. dalam bahaya ini ya. Karena Adel Setiawan telah melaporkan KDM ke Bareskrim Polri karena telah mengirimkan anak-anak ke barak militer. Menurut Adel Setiawan, program pengiriman anak ataupun siswa-siswa nakal ke barak militer ini telah melanggar hak anak. Tidak hanya itu, Adel Setiawan juga merasa barak militer bukanlah solusi untuk memperbaiki karakter anak-anak supaya menjadi lebih baik lagi. Ini ada apa sebenarnya ya dengan Adel Setiawan ini? Sepertinya masih penasaran dengan KDM ya, di mana ia terus-terusan menekan supaya program pengiriman anak ke barak militer ini dihentikan. Karena menurut Adel itu bukanlah solusi. Nah, sekali lagi untuk Adel Setiawan ini, jika memang tidak menyetujui pengiriman anak-anak kategori nakal ke barak militer ini, ya anak Pak Adel silahkan didik sendiri, silahkan urus sendiri. Gak usah disekolahkan, gak usah dimasukkan ke barak militer. Nah, lalu seperti apa sih tuntutan Adel Setiawan? Dan juga kita akan saksikan alasan Kang Deddy Mulyadi mengirimkan siswa-siswa nakal ke barak militer ini. Langsung saja kita simak videonya ya, silakan. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, kalau ngomong kayak orang bener ya, dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan ada berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Loh, gimana? Harusnya ditanyakan ya kepada anak-anak yang sekarang sudah keluar dari barak militer ya, sudah lulus. Harusnya ditanyakan dong, seperti apa gitu kan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya, lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak sampai dulu baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Ya nggak bisa anak bau alkohol. Hapunten, jangan ribut ya. Diribes. Anak itu bau alkohol. Ya kalau bau alkohol kita harus lebih tinggi dari alkohol yang dia minum. Derajatnya. Kalau dia yang diminumnya adalah alkoholnya adalah yang diminumnya misalnya 10%, maka saya harus 30% maboknya. Kalau dia minumnya 100%, maka mabok saya 150%. Kenapa? Yang dihadapi oleh dia, kan? tensinya betul nih apa kata Kang Deddy Mulyadi. Maka saya pasti keras. Dan kemudian saya harus mengambil jalan untuk bagaimana menatap ke mereka. Kalau misalnya tentara yang bisa menaklukkan mereka, ya tentara. Kenapa? Ibunya sudah nggak sanggup, bapaknya nggak sanggup. Kenapa? Orang dia bau ciu kok. Orang dia setiap malam nggak tidur, main game online kok, sampai jam 3. Orang dia nyambut sangkur kok, dia tusuk orang kok. Yang bisa ngendalin itu, yang tusuk orang itu, ya harus ahli tentara, gak ada masalah. Nah, kemudian ke depan, harus apa yang dilakukan? Ya dirubah mindset, nggak bisa lagi Pak, sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa, taruhan, bubar saya katakan.
Kenapa? Beda, Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di Barat, iya, bener. Tapi negaranya tertib. Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir. Alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh cubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia knalpot dirubah jadi brong, motor cc-nya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip Barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya Barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab Barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus Barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Nah, Sobat Intonasi, tadi kita bisa mendengar ya alasan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak ataupun siswa-siswa nakal ke barak militer. Karena memang kalau seukuran remaja ataupun anak-anak sekolah ini, jika sudah kecanduan minum-minuman, game online gitu kan, apalagi hobinya tawuran, nah tentu saja seperti itu cara pencegahannya ataupun cara mendidiknya melalui militer. Karena kalau untuk dikembalikan kepada orang tuanya, banyak juga sekarang anak-anak yang melawan kepada orang tuanya. Begitu juga di sekolah ya, banyak juga anak-anak ataupun siswa-siswa yang melawan kepada gurunya. Bahkan tidak hanya melawan, para murid-murid ini menantang ya, seolah-olah tidak takut kepada guru. Jadi jalan satu-satunya adalah ya dididik secara militer. Nah, kemudian mengenai Pak Adel ini yang dari kemarin ini merongrong terus menuntut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi supaya menghentikan program pengiriman anak-anak ataupun siswa nakal ke barak militer ini ya. Jadi Adel ini sepertinya apa sih maunya ya? Dia pernah melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, dan sekarang yang terbaru Adel Setiawan ini melaporkan KDM ke Bareskrim Polri ya. Karena menurut Adel pendidikan di barak militer itu akan seperti pendidikan militer, latihan militer, perang-perangan gitu. Padahal kita semua tahu ya bagaimana program barak militer ini. Dan tadi Adel juga ternyata tidak mengetahui dan juga tidak dianggap penting ya bahwasanya bagaimana perasaan siswa-siswa ini setelah keluar dari barak militer. Karena Adel itu nggak penting katanya. Padahal harus kita tanyakan dulu kepada anak-anak tersebut ya. Apakah memang ditekan? Apakah memang melakukan kekerasan? Ya kan tidak gitu kan. Jadi Adel ini menurut saya ngada-ngada ini. Entah emang mau viral ataupun memang mau sok pinter, sok bijak kan. Ternyata Adel Setiawan ini ada kemungkinan yang membayar ini ya. Dari informasi yang saya baca ini, Adel Setiawan ini ya seperti itulah. Dia koar-koar menentang program pengiriman anak barak militer ini. Padahal kalau memang tidak setuju dengan program barak militer ini, ya nggak usah. Anaknya Pak Adel nggak usah dikirim ke barak. Karena tentu saja program barak militer ini tidak memaksa. Jadi jika ada guru sekolah ataupun ada orang tua murid yang merasa anaknya sudah keterlaluan gitu kan, sudah membangkang, bahkan berani melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya, ya dikirim ke barak militer. Nah, itu tadi tidak habis-habisnya ya orang yang tidak berhenti menghujat kebijakan-kebijakan yang dibawakan oleh KDM di Jawa Barat. Dan yang terbaru, Adel Setiawan ini membawa Kang Deddy ke Bareskrim, melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim Polri dan terancam untuk penjara 5 tahun jika bersalah. Dan untuk sesuatu yang cari publicity ya. Karena apa? Karena isu tentang anak-anak ke barak ini dibawa oleh Adel Setiawan ke hak asasi manusia dan juga ke Bareskrim ini lagi nyari apa ya? nyari limelight gitu kan, highlight gitu. Dan
Iya, terserah pada pandangan masing-masing. Tetapi siapa yang menghantar ibu bapa itu harus bersedia dan sendiri menghantar anak, bersetuju untuk menghantar anak-anak mereka ke barak. Tiada paksaan. Di barak mereka itu diajar tentang disiplin diri, bukan ilmu perang-perangan. Kalau lagi merangkak di tanah yang kotor, Masya Allah, itu kan namanya olahraga. Kita lagi senam gitu kan. Itu sesuatu yang harus dibanggakan. Kalau kita di rumah itu pasti mereka itu tawuran, main game online, lagi main motor sama teman-teman. Kalau di barak mereka itu diberikan pendidikan sama juga seperti di sekolah, tapi didisiplinkan mereka itu seperti mana seorang seorang tentara gitu, tapi bukanlah kayak militer beneran. Itu yang mereka tidak paham. Dan apa yang mereka yang lebih bagus lagi, sudah ada yang keluar dari barak, tanyakan langsung kepada anak-anak itu kayak gimana pendidikan di barak, mereka suka apa enggak, ada enggak kekerasan berlaku di barak. Itu yang ditanyakan. Ini doa sesuatu yang tidak kalau nggak suka tuh ya udah jangan lagi diancam-ancam KDM ini dengan melaporkan KDM dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang baik itu pasti susah sekali untuk diterima, khususnya para elitis yang mereka merasakan terancam atas sesuatu perkara itu, yang mungkin benar juga ada orang-orang yang membayar, pengaruh yang membayar Adele ini supaya highlightkan cerita-cerita seperti ini. Dan untuk masyarakat di Jawa Barat kebanyakan itu mendukung kebijakan KDM. Hari ini mungkin tidak nampak hasilnya, tapi kalian tunggu aja ya. Masih harus sabar untuk melihat apa yang perubahan yang telah dibawakan oleh KDM buat anak-anak Jawa Barat. Itu pandangan As. Kalau menurut kalian kayak gimana? Titip komen di bawah supaya As juga tahu pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai kita ketemu lagi di lain video, insya Allah. Terima kasih atas dukungannya dari dulu sampai sekarang. Buat yang masih belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk bantu As, tekan saja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.